Untuk ke sana susah, untuk naik paket susah, untuk eksis susah, untuk keluarga seperti ini. Mereka sudah berkecukupan, mereka sudah dipenuhi ini, mereka sudah ini saya lakukan ini. Tetapi ketika menghadapi kadang-kala hanya dengan sakit penyakit pun kita sudah berkata, celaka saya, habis sudah saya. Saudara, saya seringkali jadi hamba Tuhan. Paling enak itu ngomong bukan seperti saat ini. Paling ngomong itu enak di rumah sakit. Kalau di rumah sakit saya doa begini, doa jemaat saya, ayo kita berdoa, kita beriman. Masih ada mukjizat di sebelah-sebelahnya, kalau itu kelasnya kelas 3 dan lain sebagainya, pasti ada pasien-pasien lain. Dia selalu lihat, dia lihat bukan curiga kalau di rumah sakit. Kalau di rumah-rumah saya doa, di rumah-rumah pokok sel, tetangganya lihat itu dengan curiga. Tapi kalau di rumah sakit, mereka lihat itu mereka juga berharap. Kalau dia didoakan, kenapa saya tidak didoakan? Ya. Seringkali jemaat saya cuma satu, lalu kalau saya datang ke sebelahnya, ibu juga mau didoakan, bapak juga mau didoakan, sakit apa? Mau. Yang mudah kalian katakan, saudara, dia hanya satu butuh. Ya, ada kekuatan yang bisa menyembuhkan dia dengan cara apa? Saudara, ini bujang Elisa ini ketika melihat itu semua, dia melihat seperti ini, ketidakberdayaan. Dia melihat Elisa, dia melihat seisi rumah, tidak ada semua yang bisa untuk melawan. Sehingga dia hanya berkata satu perkataan, celaka Tuanku. Orang yang mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap masalah, maka dia hanya berkata apa? Jangan takut. Tuhan hanya memberi keterangan langkah-langkah kaki kita. Gak jauh Tuhan itu memberi keterangan setiap langkah. Kesusahan satu hari ini biarlah menjadi kesusahan kita. Nanti ada kesusahan lain. Tuhan seringkali hanya katakan setiap hari kita hanya disuruh bergantung kepada Tuhan. Yang mau ditekan apa? 1, 2, 3. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kenapa Elisa tidak takut? Karena dia sangat yakin bahwa Allah yang menyertai dia itu pasti akan diangkat. Antara yang jauh lebih banyak daripada yang akan menyerang mereka. Dengan kata lain, Elisa sangat yakin kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Menghadapi kekuatan apapun di dunia ini yang terbatas, ada Allah yang menyertai saudara saya, Immanuel. Siapa namanya? Yesus Kristus. Rohnya yang selalu menyertai kita, saudara. Dan Elisa ini ngerti, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai kita. Kualitas itu diuji dengan masalah. Kualitas itu diuji dengan persoalan. Kita tidak bisa tolak masalah. Kadang-kadang kita tidak bisa hindar dari persoalan. Tetapi bagaimana kita menghadapi, itu yang menentukan kualitas daripada saudara dan saya. Yang mengerti tekanan. Ketika Elisa dihadapkan itu, maka dia hanya katakan, jangan takut. Jangan takut. Dalam satu keluarga harus ada orang yang berkualitas. Dalam satu institusi harus ada orang berkualitas. Yang mengerti tekanan. Pemimpin. Pemimpin itu bukan karena jabatan. Pemimpin itu karena pengaruh. Elisa punya pengaruh yang luar biasa terhadap Tuhan. Sehingga ketika melihat itu, apa yang dia perkatakan dibela Tuhan. Ketika dia yang satu kali sana berdoa. Soalnya ketika Elisa berdoa, maka yang terjadi apa? Tuhan itu yang melakukan. Dia membuka mata rohani bujangnya. Lalu ketika dia keluar, sekarang berbeda. Bujangnya menjadi orang yang berbeda. Yang pertama pagi-pagi dia buka, lihat tentara musuh tok. Masalah tok yang dia lihat. Tetapi ketika Elisa sudah berdoa dan Tuhan membuka mata rohani, bisa membuktikan janji Tuhan itu ya dan amin. Yang mengerti ketika berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita baca, apalagi nggak baca, ya. Berapa banyak kita sudah mendengar firman Tuhan, kita hormat. Tapi lawan bicara kita adalah siapa? Tuhan yang tidak terbatas. Sekarang sudah tidak kelihatan. Ini orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini kualitas rohani. Ini kualitas rohani. Ketika saudara berdoa, saudara sedang menjamah hati Tuhan, menggerakkan tangan Tuhan. Maka yang berdoa kadang-kadang luar biasa. Kita renungkan perkataan firman Tuhan pagi hari. Dan saya hanya ingin mengajak saudara berdoa apa yang Tuhan ajarkan dengan doa Bapa kami. Jadilah kehendak Tuhan di bumi ini seperti di surga. Saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa menghubungkan dunia ini dengan surga karena punya mata rohani, karena punya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa.
bersama-sama dengan mulut yang terbuka. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya anugerah-Mu bagiku adalah yang terbaik. Bersyukur Tuhan, di tengah padang gurun kami menemukan mujizat-mujizat. Kami menemukan jalan keluar, karena bersama Tuhan Yesus kami sanggup melakukan segala perkara.